Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya yaitu Muhammad Akmal Abisarsa dengan NIM G1D1222150 dan Clarissa Artanti Pramutami dengan NIM G1D1224047 dan N Farhan NM dengan NIM G1D1224144 dan Anjar Fadila G1D1222193 akan membahas dan menjelaskan tentang tugas 1 dari kelompok kami yang telah kami kerjakan. Yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Clarissa. Padanya dipersilahkan. Baik, untuk nomor 1, pengertian identitas dan nasional. Pengertian identitas merupakan suatu penanda atau jati diri suatu bangsa yang dapat membedakan ciri khasnya dengan bangsa lain. Karena ciri khas suatu bangsa terletak pada konsep bangsa itu sendiri. Secara etimologis, istilah identitas nasional berasal dari kata identitas dan nasional. Identitas berasal dari kata identity yang artinya memiliki tanda, ciri atau jati diri yang melekat pada suatu individu, kelompok, atau suatu yang membedakannya dengan yang lain. Identitas adalah ciri-ciri, jati diri, atau tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang berguna untuk membedakannya dengan sesuatu yang lain. Sedangkan pengertian nasional, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata nasional bermakna kebangsaan, berkenaan, atau berasal dari bangsa sendiri. Nasional adalah identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang terikat karena kesamaan, baik kesamaan budaya, agama, fisik, keinginan, dan cita-cita. Untuk nomor 2, benarkah identitas nasional itu menjadi salah satu penentu dalam pembangunan bangsa dan karakter? Jawabannya benar. Hal ini dikarenakan identitas nasional merupakan ciri khas yang menjadi jati diri suatu negara. Jika suatu negara tidak memiliki identitas nasional, maka tentunya negara tersebut tidak akan dikenal oleh bangsa lain. Bahkan, penduduk dari negara tersebut belum tentu mengenali negaranya sendiri. Pembangunan bangsa dan karakter tidak akan berjalan jika suatu negara tidak memiliki identitas nasional. Untuk membangun sebuah bangsa tanpa adanya identitas nasional tentunya sangat tidak mungkin. Adanya identitas nasional akan menjadi faktor yang sangat penting dalam membangun sebuah bangsa. Karakter akan tumbuh jika identitas nasional dimiliki oleh suatu bangsa. Sikap nasionalisme dan patriotisme akan dimiliki oleh penduduk suatu bangsa jika mereka mengetahui identitas nasional bangsa mereka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan dengan nomor 3, yaitu mengapa sebuah bangsa perlu identitas. Bangsa perlu identitas itu sebagai pemersatu bangsa. Ini merupakan salah satu tujuan utama dari adanya sebuah identitas sebuah bangsa, di mana menjadi alat yang nantinya akan mempersatukan bangsa tersebut. Di mana nantinya ini merupakan sebuah merek yang mengenalkan sebuah bangsa ke bangsa yang lainnya. Selain itu, ini juga merupakan sebuah kesatuan yang utuh sebagai pembeda. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa sebuah identitas nasional, sebuah negara tentunya akan menjadi ciri-ciri terkhusus dari negara tersebut. Di mana ini kan sangat berbeda dengan negara lainnya yang ada di dunia. Tentunya sebuah identitas akan menjadi alat pembeda yang akan membedakan sebuah negara dengan negara yang lain secara lebih spesifik dan terkhusus. Landasan sebuah negara. Tujuan dan kegunaan selanjutnya dari sebuah identitas di negara adalah sebagai sebuah panduan, sebuah pemersatu, dan merupakan pegangan agar bisa mewujudkan dan berkembang dengan segala potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh negara tersebut. Karena sebuah identitas negara akan berbeda dengan negara lainnya. Sebuah identitas
Tentu saja, tujuan dan hal terakhir identitas sebuah negara adalah sebagai identitas dari negara tersebut, di mana ada beragam identitas yang menjadi hal menonjol antar satu negara dengan negara lain. Dan tentunya ini akan menjadi hal penentu bagaimana ciri khas dan identitas sebuah negara. 4. Itu apakah bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa Indonesia benar-benar telah mampu menyatukan kita sebagai bangsa? Ya, karena bahasa Indonesia telah menjadi bahasa persatuan dan bahasa pengantar kita sebagai bangsa Indonesia. Coba Anda bayangkan orang Aceh dan Papua bisa berkomunikasi dan saling mengerti satu sama lain hanya dengan menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini Hal inilah salah satu kehebatan Orde Baru dalam mengembangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Dibandingkan dengan negara Malaysia yang mana masyarakatnya terkotak-kotak oleh etnis dan berlainan bahasa, di mana etnis Melayu hanya berteman dengan etnis Melayu, etnis Cina hanya berteman dengan Cina, dan etnis India dengan India. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah apakah suatu identitas dalam kurun waktu tertentu bisa hilang? Nah, jawabannya adalah ya, tentu saja apabila masyarakat dalam bangsa itu tidak bisa memperjuangkannya dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Di Indonesia, hal ini juga sudah terjadi seperti banyaknya tikus-tikus berdasi, terorisme, narkoba, dan sebagainya. Semua itu bisa menghilangkan identitas bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya adalah bolehkah kita meniru identitas orang lain? Menurut kami, ya boleh saja jika meniru hal-hal positif dari yang terbaik seperti Swiss sebagai negara terjujur di dunia dan Denmark sebagai negara paling bahagia dan terbersih di dunia, Inggris negara dengan pelayanan kesehatan terbaik di dunia, Islandia sebagai negara dengan tingkat toleransi tertinggi di dunia. Menurut kami, jika Indonesia bisa meniru hal-hal baik seperti negara tersebut, atau mungkin negara lainnya, itu merupakan tindakan yang sah-sah saja. Sama seperti kita sekolah yang mengikuti cara belajar siswa yang pintar. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Farhan, MM. Ya, silakan. Baik, saya akan melanjutkan ke slide yang ke-7. Apa yang terjadi jika sebuah identitas itu hilang? Negara itu akan tidak terkenal dunia sehingga ia menjadi negara yang terkucilkan dan bisa menjadi negara yang keterbelakangan. Apabila bangsa tersebut tidak mempunyai atau tidak mampu mempertahankan identitas nasional, menjadi kepribadiannya, maka bangsa tersebut akan mudah goyah dan terombang-ambing oleh tantangan zaman. Bangsa yang tidak mampu mempertahankan identitas nasional akan menjadi kacau, bimbang, dan kesulitan dalam mencapai cita-cita dan tujuan hidup bersama. Kondisi suatu bangsa yang sedemikian rupa sudah tentu merupakan hal yang mudah bagi bangsa lain yang lebih kuat untuk menguasai, bahkan untuk menghancurkan bangsa yang lemah tersebut. Oleh karena itu, identitas nasional sangat mutlak diperlukan supaya suatu bangsa dapat mempertahankan eksistensi diri dan mencapai hal-hal yang menjadi cita-cita dan tujuan hidup bersama. Jika dikatakan bahwa Bhinneka Tunggal Ika merupakan salah satu bentuk identitas nasional, tercerminkan dalam hal apa sajakah pengumuman identitas itu oleh warga Indonesia? Jawabannya adalah bangsa Indonesia yang dimana telah hidup dengan berbagai macam keragaman, baik itu kebudayaan dan juga suku yang dapat di bumi Nusantara. Hal itu tidaklah menjadi sebuah halangan bagi Indonesia dalam menampilkan sebuah kerukunan yang dimana terjadi di Indonesia hingga saat ini. Keberagaman tersebut kemudian pada akhirnya akan membentuk sebuah negara yang dimana sangatlah besar di dalam pelaksanaannya menuju berbangsa dan juga bernegara. Baik secara kepercayaan, warna kulit, suku bangsa, agama, bahasa,
Hal tersebut membuat bangsa Indonesia dan segala macam yang di mana ada di dalamnya untuk menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang sangatlah besar dan juga berdaulat. Kemudian, sejarah juga mencatat bahwa dalam melaksanakan kemerdekaan yang di mana diinginkan oleh bangsa Indonesia jika dilakukan oleh seluruh anak bangsa dari Indonesia dari Sabang hingga Merauke yang di mana dari berbagai macam suku perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia dengan mengambil perannya masing-masing. Hal tersebut kemudian disadari oleh para pemimpin bangsa yang di mana memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia yang di mana hal tersebut dapat menjadi sebuah ancaman dan kemajemukan yang di mana ada di Indonesia. Hal tersebut membuat konsep dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjadi sebuah bentuk dari jembatan emas yang di mana menghubungkan negara yang di mana membuat berdaulat dan sebuah negara yang besar di mata dunia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini akan melanjutkan itu bagaimana pendapat dan sikap Anda terhadap sejumlah masalah dan tantangan yang saat ini sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Apakah hal itu dapat melunturkan identitas kita? Masalah dan tantangan yang saat ini dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah dinamika yang wajar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini tidak perlu ditakuti, tapi perlu dikelola dan diselesaikan dengan baik. Jika tidak, hal tersebut dapat memicu konflik di tengah masyarakat, menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah, bahkan berujung pada lunturnya identitas kita. Semua hal ini dapat terjadi karena jika kita gagal, kita akan mulai beranggapan bahwa Pancasila tak lagi cocok sebagai identitas kita dan ideologi bangsa. Saya serahkan pada moderator. Baik, hanya inilah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami selaku pemapar dari kelompok 4 memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila ada kekurangan kami juga memohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.